tahun kemarin. Kiranya mari kita memulai di week pertama ini, di tahun yang baru ini, tentunya dengan semangat yang baru. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan supaya apapun yang kita akan lewati di tahun ini, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya mari kita sebelum mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, Bapak. Apa ini hidup kami Tuhan, kiranya apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan Tuhan di tahun ini, kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, Bapak. Bila mana Tuhan mungkin kami masih mengandalkan kekuatan kami, bila mana mungkin kami masih mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, dan biarkan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan mengingatkan kami semua supaya kami Tuhan tetap berjalan bersama Engkau, berjalan di track yang benar. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya kami menyenangkan Engkau saja Bapa. Mungkin beberapa tadi teman kami ada yang sedang di luar Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang taruh Tuhan, tanam supaya mereka Tuhan tetap menyenangkan Engkau Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Mari kita sembah Allah kita. We worship you God. Katakan Engkau ada Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersama dengan Tuhan. Nanti tentunya kita mulai dengan tahun yang baru penuh dengan sukacita, amin. Jangan sampai sukacita itu datang mungkin dari apa yang kita miliki, mungkin sukacita karena bersama, tapi sukacita yang paling benar hanyalah dari Allah kita, amin. Oke, mari kita semangat memuji Tuhan, come on. Terima kasih Tuhan. Lebih semangat lagi kok. Kami katakan pujian syukur. Tuhan katakan kasih. Kami mau ikut. Ku berjalan jalan yang selalu. Kami katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Maha sukacita-Mu tercurah dalam-Mu, Yesus Allah. Aman di dalam-Mu, karena perlindungan-Mu menari dari bagimu, Yesus Kau sukacita-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan kami naikkan bagimu, kasih dan amat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama. Kami mau ikut ku berjalan di tengah masa lalu. Semuanya kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacita-Ku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kami aman karena perlindungan-Mu, menari bagimu, Yesus Kau sukacita-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Sekali lagi, come on. 1, 2. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita-Ku, bersuka. Mari kita ulang di atas kepala kita. Kami aman karena perlindungan-Mu, menari bagimu, Yesus Kau sukacita-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, karena perlindungan-Mu, menari bagimu, Yesus Kau sukacita-Ku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacita-Ku, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Berikutnya bagi anak kita. Mari kita tetap berdiri, kita siapkan hati.
satu kisah di mana kayak David memulai tahun ini. Mungkin yang kemarin masih dari Bali ya. Sesuatu yang mungkin kita rencanakan, terkadang itu tidak bisa seperti skenario yang kita inginkan. Jadi ceritanya, kan ini kan musim hujan ya. Jadi otomatis kita tuh mencari, jadi FYI kemarin baru pulang dari Bali. Kita mencari flight yang in my opinion itu tidak terlalu beresiko. Kita cari yang jam 2, jam 3. Karena kan biasanya kalau yang Surabaya itu kan biasanya hujan, dan itu kan sore-sore gitu. Jadi sepanjang perjalanan kemarin pulang nggak ada masalah. Kalau Lion Air itu delay, Citylink ini nggak delay sama sekali. Jadi tiap kali ada pemberitahuan, oh Lion Air aman. Berarti sesuai plan ya, sesuai plan kita. But turns out ini sesuatu yang saya nggak pernah alami sebelumnya. Turbulensinya sangat luar biasa. Perjalanan pertama on time, nggak ada masalah. Sekitar 20 menit jalan, nggak ada masalah. Ini cuma Bali ya guys. Anggapannya kan Bali kan cuma 30 menit, 40 menit. Tapi di atas setelah melewati menit, ya 20 menitan, turbulensinya luar biasa. Kayak sesuatu yang langsung apa yang kita plan. Jadi memang nggak hujan. Waktu mendarat pun nggak ada hujan sama sekali. Waktu berangkat pun nggak ada hujan. Tapi di atas tuh petir. Which is saya juga nggak tahu kenapa bisa ada petir dari mana. Kayak sangat turbulence. Orang-orang itu benar-benar darah Yesus. Terus ada yang dari tetangga sebelah, ada yang ya itu keluarkan kalimat. Jadi benar-benar kayak itu sesuatu yang kita plan, mungkin saya plan, tapi tidak sesuai yang terjadi. Tapi berkat pertolongan Tuhan benar-benar kayak bisa sampai di Surabaya dengan selamat. Dan itu sekali lagi itu ya kayak nggak pernah terjadi ya, maksudnya kayak saya pernah parah sampai diturunkan mendadak di Brunei, saya pernah. Tapi saya nggak pernah mengalami hal yang ya kalau memang parah turunkan aja nggak apa-apa. Saya kan kalau meskipun saya tahu bahwa di dalam pesawat itu katanya banyak orang yang teknologi yang anggapannya kecelakaan yang paling sangat sedikit kalau di rata-rata. Tapi we cannot do anything. Beda ya kalau mobil hujan deras kita melipir, kita berhenti. Ban gembos kita melipir. Di dalam pesawat kita bisa apa? Itu yang akhirnya saya lihat tetangga sebelah berdoa semua. Momen dimana semua orang itu berdoa. Kayak jadi dia benar-benar turbulence naik turun entah ada 2-3 kali, padahal cuma perjalanan 20 menit terakhir kita itu 2-3 kali. Di situ kayak ya benar-benar kayak berkat anugerah Tuhan juga masih bisa melayani hari ini, masih diberi kesempatan. Ya tapi sekali lagi cuma itu yang mau di David reminder bahwa kita bisa mengatur, kita bisa ngeplan, kita bisa memikirkan dengan matang. Tapi semuanya itu mari kita benar-benar jalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita memikirkan apapun itu pakai logik kita, pakai pikiran kita, tapi kita tidak berjalan bersama Tuhan. Mari kita memulai tahun ini dengan semangat yang baru, dengan energi yang baru, tapi jangan lupa bahwa kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin kita finish strong, mari kita memulai dengan strong juga di tahun yang baru ini. Dan kalau kita masih mengecewakan Tuhan mungkin di tahun kemarin, masih ada tahun baru. Di tahun yang baru ini kita memulai kembali, kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, kita mendekatkan diri kita mohon ampun kalau kita melakukan kesalahan, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya juga melalui lagu ini kami mau menjadi bejana Tuhan, kami mau Engkau pakai baik di
keluar, dimanapun kami berada, Kau pakai hidup kami, Tuhan. Terima kasih, mari kita sembah Allah kita. Ini hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yesus, worship you. Kami sembah Engkau.
tidak mau Tuhan take it for granted Tuhan dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan seluruh hidup kami, Tuhan seluruh hidup kami Kau pakai Tuhan, Kau pakai. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Manapun kami berada. Segala kasih, terima kasih, terima kasih. Hari ini siapkan kita beri waktu untuk Tuhan. Kita akan hari ini kami mau Tuhan Kau pakai lebih lagi. Terima kasih. Sekali lagi kami katakan katakan dengan iman kalian, katakan dengan hati kalian. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, amin. Ku kan teguh bersamamu, Tuhan. Jadikanku rencanamu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ketika kami melewati satu musim dan Tuhan Engkau masih menyatakan suara-Mu, hadirat-Mu kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan pagi hari ini bersama dengan umat-Mu kami sekali lagi merendahkan hati kami, merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami merindukan Engkau sekali lagi sebagai Gembala agung kami, menuntun domba-domba-Mu, menuntun hamba-Mu. Dan kami mau memasuki rencana Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Kami mau berdoa, biarlah tahun ini adalah tahun pembentukan, tahun pertumbuhan, dan tahun bagaimana kami bisa berbuah lebat di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami masing-masing melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong untuk kami melihat diri kami bercermin dengan sangat jelas. Roh Kudus Engkau menuntun pikiran kami, dan kami rindu ya Tuhan, biarlah datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini sebagaimana di surga. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang kasih. Sebenarnya tahun baru hanyalah sebuah penanda saja ya saudara ya. Penanda untuk kita bisa melihat terjadi perubahan waktu ya. Jadi waktu saya merenungkan, waktu itu kan memang Tuhan ciptakan ya. Ketika penciptaan maka Tuhan kemudian menciptakan waktu, dan waktu itu Tuhan beri tanda dengan adanya matahari terbenam, matahari terbit. Jadi Tuhan men-set up alam ini untuk manusia mengenali waktu itu ya, mengenali waktu. Dan ketika manusia mengenali waktu, maka kemudian kita hidup di dalam waktu itu. Dan setiap perubahan maka ada tandanya. Jadi Tuhan itu baik ya saudara ya. Tuhan itu baik kepada kita untuk kita bisa mengenali waktu itu. Nah saudara, pagi hari ini saya mengajak kita di tahun yang baru untuk merenung ya, merenung untuk refleksi. Saya coba dulu PowerPoint saya. Oke, let's see. Oke, terima kasih. Baik, saudara, bagaimana pengalaman saudara?
selama 2 minggu terakhir ini, ya, liburan. Berapa lama saudara mengambil waktu berlibur, saudara? Wow, rasanya libur apa ya? Kayak melihat semua tempat itu penuh ya. Saya dan Ibu Lili, kami tidak berlibur kemana-mana. Kami di rumah saja ya, saudara. Dan kami hanya melihat bagaimana saudara yang berlibur ya, senang menikmati bagaimana saudara-saudara menikmati liburan juga. Dan di tahun ini saudara, kami memang menahan karena nanti minggu depan baru kami akan pergi sebentar saja, 3 hari saja. Nanti ketemu lagi hari Minggu karena ada keperluan keluarga. Tetapi yang saya coba renungkan selama beberapa waktu ini, kadang-kadang saya bangun pagi, saya ambil waktu berdoa, setelah itu jalan pagi, dan kemudian saya mendengarkan podcast begitu, lalu kemudian ada hal-hal yang menjadi kegelisahan di dalam hati saya ya. Saya bergumul, dan saudara, salah satu yang membuat saya gelisah adalah apa sih fungsi gembala itu, apa fungsi pendeta ya. Jadi saudara, kalau pendeta itu hanyalah sebuah profesi gitu ya, sekolah teologi, kemudian belajar melayani, belajar memimpin jemaat begitu, apa bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya? Apa bedanya saudara? Dan saya kemudian mempertanyakan panggilan saya sebagai seorang gembala dan hamba Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saudara, dalam beberapa waktu ini, biasanya kalau saudara memasuki tahun baru ya, itu kan ada tagline atau tahun terobosan, gitu ya saudara ya, tahun mujizat. Dan ada hal-hal yang mengawali tahun atau dipakai sebagai awal dari sebuah tahun baru, itu sesuatu yang memberikan harapan. Berapa banyak di antara saudara yang awal tahun lalu punya harapan dan kemudian berharap menjalani tahun 2025 harapan itu terpenuhi. Nah, terima kasih David sudah memberikan sedikit cerita tentang bagaimana dia sudah merencanakan, dan kemudian di balik rencana itu ada harapan. Dan di balik harapan itu ada berbagai macam perasaan kan. Saudara-saudara, kalau punya harapan, saudara, perasaan kita itu sudah dipengaruhi oleh harapan kita, oleh apa yang kita pikirkan saudara. Dan dari situ saudara mengambil keputusan, ya kan? Saudara mengambil keputusan. Dan keputusan yang saudara ambil itu bukan berdasarkan semata-mata kenyataan yang akan saudara alami, tapi lebih kepada pikiran kita, ide kita. Dan dari ide itu, di balik itu ada perasaan yang mempengaruhi keputusan kita saudara. Dan ketika benar-benar terjadi, perasaan semua itu hilang. Ketika terjadi turbulence, saya lupa saya terbang kemana begitu saudara, dan di pesawat itu tiba-tiba turbulence luar biasa. Sementara saya sedang kerja di pesawat itu, saya sedang pakai laptop begitu. Laptop itu tiba-tiba bisa terangkat, vup gitu, persekian detik itu pesawat seperti vush gitu ya saudara. Kayak jalan itu masuk lubang begitu ya. Saya pegang laptop saya itu, dan semua orang panik saudara. Semua perasaan yang baik, yang indah, sehubungan dengan imajinasi kita, oleh apa yang kita pikirkan itu hilang, berubah. Jadi betapa manusia itu sangat rentan, ternyata begitu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang kita pikirkan saudara. Itu sebabnya di awal ini saya mengajak kita untuk, saya tidak akan membawa kepada saudara dengan mengatakan tahun kemenangan, tahun terobosan. Tetapi hari ini izinkan saya membuka tahun baru 2026 dengan sambutan yang menyatakan kejujuran. Oke. Di sana tidak muncul? Oh memang begitu ya. Di monitor it's okay, saya bisa melihat. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk memulai dengan kejujuran. Mengapa saudara? Kenapa? Karena
dunia kita sebenarnya dunia yang tidak baik-baik saja. Ya. Dunia yang tidak baik-baik saja. Berapa waktu yang lalu terjadi bencana luar biasa di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Padang, kemudian di beberapa tempat banjir luar biasa. Kita tidak betul-betul bisa merasakan karena itu jauh dari kita. Sama seperti pada waktu COVID terjadi. Ketika COVID terjadi di China, kita hanya melihat dari berita, tapi begitu tahun 2020 bulan Februari, Januari, masuklah COVID pertama kali di Jakarta dan kemudian diketahui di sana, maka kemudian saudara kita mulai merasa, was-was. Dan saya ingat bahwa kita pun masih belum bisa menerima sampai kita kemudian mendengar COVID itu terjadi dekat dengan kita. Dan bukan itu saja, ada orang-orang yang kita kenal ternyata menderita dan bahkan meninggal dunia. Jadi saudara, betapa kita itu sangat dipengaruhi oleh bukan hanya oleh kenyataan, tetapi kenyataan yang dekat dengan kita, ya. Kenyataan yang di depan kita. Nah, saya tidak ingin kita memasuki tahun 2026 dengan satu menurut saya panggilan sebagai gembala itu salah satunya adalah menyadarkan domba-domba jemaat Tuhan untuk melihat apa yang ada di depan kita. Dan di depan kita, saudara, dunia kita itu bukan dunia yang baik-baik saja. Bukan dunia yang oke. Kita melihat kita melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang, kalau di Indonesia, saya terus mengamati Indonesia ini 51% itu hutan, ya, Indonesia 51%. Tetapi dalam beberapa tahun ini, tahun kemarin itu mengalami deforestasi, yaitu penggundulan hutan yang luar biasa. Nah, ada banyak orang yang marah, orang yang kecewa, orang yang macam-macam. Dan frustasi, bukan hanya itu saja, tetapi kemudian membawa kita kepada satu kondisi, apakah kita rasa tenang tinggal di negara ini, ya saudara? Saya pikir, wow, kalau seperti ini, karena ya di depan mata kita ada satu kondisi yang kemudian terjadi ketidakadilan di sana, ya. Kemudian saya tidak ingin mengawali tahun ini membawa kita kepada satu ekspektasi, satu harapan yang ternyata harapan itu sudah sejak awal ketika saya sampaikan itu berbeda dengan realita. Saya mau mengajak saudara dan saya di awal tahun ini untuk langsung menghadapi realita, menghadapi kenyataan yang ada, bahwa dunia di mana kita hidup tidak baik-baik saja, saudara. Tidak baik-baik saja. Kalau saudara masih hari ini masih punya pekerjaan, itu oke. Puji Tuhan. Tapi saya harus terbuka, ada berapa banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau dulu-dulu saya sering mendengar, kalau dalam perjalanan ke Malang atau pulang kembali, saya sering mendengarkan radio SS untuk bisa mengikuti macet di mana begitu. Tetapi disisipkan seringkali berita, setiap hari hampir selalu ada berita pencurian sepeda motor, ya. Dan kadang-kadang saya mendengar kasus itu diceritakan, ada yang jam 4 pagi diambil motornya, kadang-kadang diambil motornya itu di halaman rumah, ada yang baru selesai sembahyang, baru masuk rumah, motornya hilang, saudara, di pasar swalayan, di Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Dan saudara, saya mendengar berita itu, saya hanya mengatakan dalam hati, waduh kasihan ya, waduh kasihan. Sampai pada berapa waktu yang lalu, hari Minggu, saudara, hari
hari Sabtu hari Sabtu sore saya terima tiba-tiba anak saya telepon saya yang kalau saudara punya anak laki-laki, saya nggak tahu anak laki-laki yang lain, tapi biasanya laki-laki itu jarang telepon ya saudara ya, kecuali orang tuanya yang kontak begitu ya. Dan tiba-tiba dia telepon, anak saya telepon, lalu Pak, wah ini kalau saudara punya anak lalu ngomong nadanya Pak, itu saudara sudah tahu ini, langsung jantung saya ini berdetak lebih cepat. Pak, kenapa Bin? Dia kemudian motornya dicuri. Waduh, lalu saya sudah berusaha menenangkan ini. Jadi saya sudah tiba di Lumajang, besok paginya mau pelayan, saya mendengar motornya dicuri. Lalu saya dengarkan dulu, lalu bagaimana? Dia ceritakan kronologinya dan dia menyampaikan kekesalannya, kekecewaannya. Saya tidak intervensi dengan memberikan pertanyaan. Setelah dia cerita semua, saya tanya, emang kamu gak kunci? Kunci Pak, tapi begini. Lalu sekarang kamu mau apa? Aku mau pergi ke kantor polisi untuk lapor dan lain sebagainya. Saudara, waktu saya mendengar itu, saya berusaha mencerna. Karena kami sudah melatih, mendidik anak-anak kami. Itu bahkan ke Jakarta pun, motor itu kami kirim dan dibawain gembok untuk kemudian digembok di rem cakramnya. Saya tanya, digembok enggak? Aku beli makanan Pak, aku langsung masuk, lalu kemudian begini, aku enggak gembok lagi. Ya udah. Dan saudara, kalau saudara kecurian di negara ini, saudara lapor, apa yang saudara bisa harapkan, saudara? Lapor, diminta tunjukkan STNK asli, BPKB asli. Ibu Lili tanya saya, ini perlu nggak? Saya cek satpam kami yang ada di Sakti, saya tanya, karena beliau adalah tentara, Pak, tolong tanya temannya, kalau kehilangan seperti ini perlu nggak BPKB ditunjukkan begini-begini? Lalu ditanyalah dan cepat dapat jawaban, Pak, katanya memang itu prosedur. Ya udah, saya bilang. Tetapi dalam hati saya nunjukin begitu untuk apa? Dalam hati saya itu pikiran negatif ya. Jangan-jangan ini justru BPKB nanti diminta untuk dalam tanda kutip ini melegalkan motor yang dicuri, begitu ya saudara. Dan saudara, kalau sebelumnya saya mendengar itu radio SS, dengar kecurian di sana dan di sini, sampai itu terjadi kepada keluarga saya sendiri, saudara. Dan begitu itu terjadi, sakit, saudara. Dan saudara, saya tidak ingin di awal tahun ini mengajak jemaat SAM untuk melihat bahwa semua baik-baik saja. Saya mengajak saudara untuk melihat sejak awal di tahun ini bahwa dunia di tempat kita tinggal itu tidak baik-baik saja. Bukan untuk membawa depresi kepada kita, tetapi justru untuk membawa saudara dan saya tahu bagaimana posisi kita dan bagaimana Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ini. Saudara-saudara, saya menemukan sedikit ini ya, ekspektasinya gua bakalan rajin biar kaya orang sukses. Tetapi realitanya ketemu kasur dikit rebahan, ketemu sofa dikit rebahan, ketemu yang empuk dikit tiduran. Jadi saudara, saya tidak mau mengajak jemaat di awal tahun terobosan, tahun kemenangan, tahun ini, tahun itu, tahun mujizat. Tetapi faktanya melihat kasur sedikit rebahan, melihat sofa empuk tiduran. Faktanya kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Lebih baik hadapi kasur ini, saudara. Hadapi sofa yang empuk ini. Hadapi dunia dan situasi yang ada di depan kita dan bagaimana kita harus menghadapinya, saudara-saudara. Saya berdoa dan berharap kita beranjak dari realita. Kalau di dalam kepemimpinan, in order to know where to go, you have to know where you are. Itu dalam kepemimpinan.
supaya kamu tahu kemana kamu pergi, maka kamu harus tahu di mana saat ini kamu ada. Kalau kita ingin pergi ke Jakarta, kita harus tahu bahwa hari ini kita ada di Surabaya. Sehingga itu akan menentukan jenis kendaraan, transportasi apa yang kita pilih, harga, ongkos yang kita perlu bayar. Saya mau mengajak di awal tahun ini untuk kita tahu where we are, di mana kita. Karena dari situlah kemudian kita membuat perhitungan harga yang harus dibayar. Akan jauh lebih baik untuk kita kemudian memperhitungkan harga yang harus dibayar. Bukan supaya kita tahu kita mampu bayar harga itu atau tidak, saudara. Tetapi melalui perhitungan tentang berapa harga yang harus kita bayar untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Itu menolong kita bukan untuk berjalan sendiri, tetapi sebagai sebuah keluarga, untuk kita bersama-sama membayar harga bersama-sama. Nah, saudara, nah ini dunia yang tidak baik-baik saja ini, luka ditutupi oleh pencitraan. Terlepas dari opini apapun, tapi saudara, kami pernah ada di dalam satu situasi kerusuhan di mana kami tidak bisa punya akses untuk makanan, keamanan, dan saudara, saya merasa bahwa kalau saya berada pada posisi para korban, yang benar-benar mengharapkan. Saya ingat kami mengungsi di sebuah tempat, lalu kemudian kami mengunjungi para pengungsi pada waktu di Ambon, dan tiba-tiba istri saya, Ibu Lili, kemudian didekati oleh ibu-ibu yang lari dari rumah dengan baju yang ada di badan, dan mereka sudah beberapa hari dan mendekati sambil berbisik kepada Ibu Lili dan mengatakan, "Ibu, apakah Ibu punya baju dalam?" Saya dengar itu, kami langsung pulang. Kemudian kami tidak bisa pergi beli baju dalam yang baru, tetapi apa yang kami punya kami pack, saudara, dan kami berikan. Saudara, kami pernah berada pada posisi di mana bencana itu benar-benar terjadi dan tidak bisa makan, tidak bisa berpakaian dengan baik. Dan saudara, bayangkan, pemerintah melihat luka diobati dengan pencitraan. Dan memang, saudara, kalau bicara di dalam politik, itu adalah cara berpolitik hari ini. Di mana cara berpolitik hari ini itu ditutupi dengan komunikasi, dengan sosial media, supaya masyarakat itu seolah-olah dibuat tenang. Oh, masih ada yang memperhatikan. Dan saudara, kekerasan kemudian dinormalisasi, hukum rimba berlaku, hukum negara kemudian diragukan. Saudara, kekerasan dinormalisasi, mendengar orang dibegal. Oh ya, pada akhirnya saudara, ujung-ujungnya apa? Tiap orang sama pada waktu kerusuhan yang saya tidak pernah membawa senjata, tiba-tiba kemudian karena mendengar ancaman, maka saya tidak mau membawa senjata, saudara. Saya bawa parang kemana-mana. Dan satu kali saya ingat ada seorang pemuda gereja, karena saya biasa melayani di camp pengungsian, lalu Om itu pergi lewat daerah-daerah berbahaya itu, Om perlu bawa ini. Dia kasih saya senjata rakitan. Saya bilang, kalau saya sudah mulai pegang senapan, ini kan lebih, kalau parang itu kalau mau pakai itu masih mikir ya, saudara ya. Tapi kalau senapan ini, saudara tinggal klik aja. Saya bilang tidak. Saya pelayanan ke pengungsian, kalau ada apa-apa, saya akan sembunyi, saya akan melakukan, tapi saya tidak mau pikir untuk bunuh orang. Saya bilang begitu. Terima kasih. Nah, saudara, tetapi pada waktu itu yang saya tidak biasa membawa senjata, saya masak kerusuhan lalu saya bawa Alkitab gitu, yang lain bawa parang gitu ya, saudara. Saking rohaninya ya, saudara. Ada normalisasi. Ketika kekerasan makin meningkat, saudara pun akan mengambil respon, saudara. Ketidakadilan dianggap biasa. Sekarang kalau saudara punya kasus, punya masalah
yang kemudian berhubungan dengan hukum, saudara, dari mana kita akan cari keadilan? Kita akan lebih banyak berpikir, lebih baik menghindar dari masalah. Kenapa? Karena tempat di mana kita mencari keadilan, disitulah tempat yang di sana terjadi ketidakadilan, saudara. Ketidakadilan. Saya pernah mencoba, saudara, waktu saya urus SIM, saya tidak mau pakai jasa. Saya dosen sekolah teologi, saya tidak mau pakai jasa. Saya urus SIM sendiri. Dan saudara, saya test drive itu, naik motor ya, waktu itu masih cari SIM motor. Yang putar, 3 kali tidak lulus, saudara. Dalam hati saya bilang, ini Pak polisinya yang gemuk, ini apa bisa juga ya? Saya tanya, kemudian ada ibu-ibu mau menyuap ini pengawas polisinya. Dan kemudian, Pak, sudahlah Pak, kita ini ibu-ibu rempong, kita nggak bisa begitu Pak. Terus bapaknya, kita dilihat dari atas sini Bu, gitu, diawasi, nggak bisa. Saudara, saya pernah berusaha, dan saya katakan, saya kali keempat harus lulus. Saya latihan, saudara, di kampus, saya buat batu bata, saya tanya, harus gigi 2, dan ternyata kali keempat saya lulus, saudara. Dan waktu saya lulus, di sini, saudara, jelas sekali ketidakadilan. Saya merasa bahwa semua persyaratan itu hanya dicari-cari. Dan saudara, kemudian kita bisa saja merasa lelah. Itu sebabnya tidak heran, saudara. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, saudara, pada akhirnya kita memberi respon, macam-macam responnya. Ada yang marah, ada yang protes, ada yang tidak peduli. Ya, ini kebetulan ada yang bergerak di hukum ya. Yang kuliah hukum, kira-kira apa? Dimana kalau saudara kuliah hukum, saudara sudah mulai tahu ya. Dan kita mungkin mengeluh, tapi tidak pernah terjadi perubahan. Atau ada orang yang diam dan mati rasa. Ada yang mengabaikan, pura-pura semuanya baik-baik saja. Dan atau ada orang-orang yang melarikan diri dan membentuk dunia kecil mereka seolah semua baik-baik saja, yaitu di dalam keluarga kita. Kita membentuk dunia, tetapi saudara, cepat atau lambat, mungkin hari ini anak saudara masih kecil, mereka tidak terlalu banyak tahu, tetapi bukan satu kali, berapa anak kita yang kemudian ketika sekolah sudah mulai mengalami pembulian, sudah mulai mengalami kerasnya dunia ini. Anak kita mulai diintimidasi tentang apa yang mereka pakai, tentang apa yang mereka naiki, tentang tinggal di mana, tentang berlibur di mana, saudara. Cepat atau lambat dunia ini kita akan hadapi, saudara. Dan kita sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan? Saya ingin mengajak kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 20-22. Rasul Paulus mengatakan begini, karena ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin sampai sekarang. Saudara, ciptaan bukan diserahkan kepada kesia-siaan, tetapi telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, kepada ujung yang kalau kita benar-benar pikirkan, pada akhirnya semuanya seolah sia-sia. Dan seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin sampai sekarang. Saya sudah berhenti makan RW, makan anjing ya, sudah lama. Dulu kalau ketemu
orang-orang Ambon, orang-orang Manado makan RW ya saudara ya, teman-teman begitu ya. Kalau orang sana ngomong toki anjing ya, sampai ada teman saya itu di kampus saudara ya, karena sering toki anjing, bunuh anjing ya. Itu kalau dia lewat, ini dia bisa toki anjing itu sudah 1 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa rohnya itu bisa diterawang oleh para anjing ini. Jadi kalau dia lewat pasti dia digonggong oleh anjing-anjing. Saya bilang, tuh kamu, saya bilang, kamu berapa jiwa telah kamu oleh pukulan kamu. Dan saudara, tapi saya sudah sejak umur 50 tahun saya sudah bertobat dan berhenti tidak makan RW lagi tiap kali dia. Kenapa? Apa yang membawa saya untuk tidak makan ya, kecuali ayam, sapi. Saya tidak makan yang aneh-aneh. Kenapa? Satu kali anak saya mengatakan, Pak, coba perhatikan ini ya. Perhatikan anjing baik-baik itu, matanya. Lalu itu dia naik di atas meja, lalu papa makan, itu bagaimana? Nah saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang ciptaan itu mengeluh, merintih. Apa hubungannya dengan kita orang Kristen, saudara? Saudara, ada hubungannya. Kalau gereja kekristenan tidak menyingkapkan apa hubungan kita dengan kondisi dunia yang rusak ini, maka kita itu seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi di balik Allah yang terus mencari. Saudara-saudara, apa sih saya yang kemudian berpikir kalau kita bergereja, kita mulai gereja, kita bangun gereja, sediakan tempat, fasilitas, jemaat semua berkorban, kita mengadakan Natal, lalu tahun berikutnya sama, dan kita seperti berada di sebuah satu komunitas yang menyenangkan dan luar biasa, saling membantu, saling memperhatikan. Kalau ada hampers kita, kalau Natal kita saling berbagi, saudara. Dan saya bertanya, apakah Tuhan mau kita membentuk komunitas yang seperti itu, tetapi tidak melihat dunia yang sementara hancur ini? Saudara, ternyata kehancuran itu bukan hanya di luar sana. Kehancuran itu juga terjadi di dalam gereja. Saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara, berapa banyak, adakah saudara pernah kecewa dengan gereja? Atau saudara-saudara kecewa dengan orang-orang yang ada di dalam gereja? Mungkin tersakiti, tersinggung, atau bahkan pernah ditipu mungkin. Ya. Tapi saya ingin katakan, itulah dunia juga, saudara. Dunia juga, apa yang terjadi di luar sana itu juga bisa terjadi di dalam gereja. Sehingga saudara dan saya tidak sedang melegalisasi atau memvalidasi orang-orang yang kecewa dengan gereja. Ya. Saya sedang mengajak kita untuk mata kita terbuka, saudara. Saya juga tidak sedang mengatakan ada gereja ini, gereja itu, tetapi saya mengajak kita bahwa saudara, kalau saudara mendengar berita, misalnya satu kali berita tentang Hillsong, berita tentang ini itu, dan bahkan kemudian di sosmed ada Instagram gereja palsu yang mengamati khotbah orang-orang tertentu, yang mencuplik khotbah-khotbah tertentu dan kemudian membahasnya, menggosipkannya. Menurut saya tidak sedang mengajak kita untuk menggosipkan hal-hal itu. Tapi saya mengajak kita untuk melek, untuk terbuka bahwa itu bisa masuk di dalam gereja. Itu bisa masuk di dalam gereja. Dan saudara, itu diawali pemberontakan manusia yang menolak hikmat Allah untuk menentukan yang baik dan jahat. Ketika manusia di Taman Eden, saudara, manusia diberikan segala yang baik, tapi manusia masih merasa kurang dengan tetap memilih untuk menikmati buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka ingin menentukan yang baik dan jahat menurut versi mereka.
versi mereka. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang memilih yang baik menurut versi mereka dengan tetap berKTP Kristen. Tetapi apakah hidup mereka dengan Kristus? Apakah mereka mengenali kehendak Kristus? Mereka tidak terlalu berpikir itu. Yang penting saya Kristen. Saudara, ada banyak versi kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita berpikir, dia tidak mengganggu, dia kerjaannya baik. Tapi bagaimana? Apakah dia menyenangkan hati Tuhan? Yaitu urusannya lain lagi. Saudara-saudaraku, perhatikan bahwa sejak di Taman Eden, manusia memilih untuk kemudian memberontak, dan akhirnya manusia mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Istilah begitu ya, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, ya, hubungan rusak. Bukan hanya hubungan dengan sesama, tetapi hubungan dengan diri sendiri. Ada berapa banyak orang yang tidak menyukai dirinya sendiri, yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Ada berapa banyak orang yang menyesal dengan dirinya sendiri. Hubungan dengan dirinya sendiri adalah hubungan yang seperti anjing dan kucing yang saling kejar-kejaran, dan hubungan dengan ciptaan. Hubungan dengan ciptaan, di mana tempat di mana kita tinggal, alam di mana kita ada. Saudara-saudara, kita tidak melihat adanya hubungan yang baik, saudara-saudara. Dan saya mencari jawaban. Ini persoalannya dari mana? Persoalannya adalah hati manusia, saudara-saudara. Hati manusia. Hati manusia. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia itu licik, karena hati manusia itu telah terkontaminasi. Dan dikatakan membatu, sirosis. Menarik ya saudara-saudara, fungsi hati. Fungsi hati. Salah satu fungsi hati adalah menetralisir racun. Kalau saudara tahu ya. Makanya saudara-saudara, seseorang yang kemudian hatinya rusak, itu cepat atau lambat tubuhnya kemudian ya terkena dampaknya, karena dia tidak bisa lagi menetralisir racun yang masuk di dalam tubuhnya. Hati manusia, dan firman Tuhan mengatakan dan hatinya sudah membatu. Nah, menarik sekali saudara, kerusakan hati itu, saya sering membaca artikel tentang bahwa tahu-tahu seseorang ternyata kemudian kena kanker hati, hatinya membatu. Ternyata ketika hati rusak itu tidak terlalu diketahui. Dipikir sakit mah, ya, kembung. Ada mertua dari ipar saya, adiknya Ibu Lili, kaget setengah mati karena tiba-tiba ketika dibawa ke Jakarta, ternyata hatinya itu sudah mengalami sirosis, hatinya membatu. Padahal selama ini baik-baik saja, memang sakitnya hanya sakit mah katanya. Tapi pada waktu sampai dibawa ke Jakarta, ternyata didiagnosa mengalami sirosis, hatinya sudah membatu. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan persoalannya adalah di dalam hati manusia. Pemerintah, siapapun juga, gereja, jemaat, pendeta, semua kita bisa mengalami masalah hati kita. Dan sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, saya tidak mengajak kita untuk kemudian membawa kita kepada ini tahun terobosan, ini tahun mujizat. Saya tahu bahwa kita perlu mujizat, saya tahu kita perlu pertolongan Tuhan. Tetapi sepanjang masalah utama tidak benar-benar diselesaikan, justru itu akan memperparah penyakit hati kita. Saudara-saudaraku,
Ada satu film yang dibuat tahun 1997, yaitu Life is Beautiful. Saya pernah menonton film ini, menceritakan tentang seorang bapak yang punya anak, lalu ditangkap, dibawa di Italia terjadi dinasti, di kamp tawanan dinasti, dan kemudian sang ayah ini karena begitu cintanya kepada anaknya, dia tidak mau anaknya tahu menderita oleh karena sebentar lagi mereka terancam, sehingga sang ayah mengatakan kepada anaknya, kita sedang ada di games, sebuah permainan. Pokoknya kamu turuti apa saja kata papa, maka kamu akan dapat poin. Dapat poin. Jadi ini film komedi. Dan saudara, bagaimana sang ayah itu satu kali anaknya pengen makan enak, lalu kemudian dia katakan, kali ini gamesnya ya, kamu jadi seperti anak tentara Jerman. Gamesnya. Jadi kamu harus bisa bermain seperti benar-benar anaknya tentara Jerman, dan kamu akan makan enak. Saudara, sang ayah memberitahu itu sehingga anaknya, karena berpikir itu adalah games, itu adalah permainan, dan dia ingin mendapatkan poin, dia ikuti apa saja kata ayahnya. Saudara, ini memang film ini menunjukkan betapa besarnya cinta seorang ayah kepada anaknya sampai seperti itu. Tetapi ini kalau ada di dalam kehidupan nyata, dan terutama ada di dalam gereja, di mana seolah-olah kita sedang dalam kondisi baik-baik saja, dengan menunjukkan bahwa ini gamesnya buat kita, gamesnya buat gereja Tuhan, bahwa asal saudara mengikuti ini dan itu, semua akan baik-baik saja. Saudara, menurut saya, panggilan kita, panggilan saya sebagai gembala, bukan panggilan seperti itu. Bukan panggilan untuk membawa saudara-saudara untuk seolah-olah berada di dalam sebuah permainan yang meninabobokan kita. Injil bukan obat bius supaya kita tidak merasa sakit, tapi kebenaran yang berani menyentuh luka. Kebenaran yang berani menolong kita untuk disembuhkan. Saudara-saudaraku, ini perhatikan ini. Dua ayat ini, coba perhatikan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 8. Ini kutipan, saudara-saudara, kutipan di dalam dari kitab Yesaya. Kemudian mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan sering menghubungkan antara memuliakan aku dengan bibirnya, dengan tubuhnya, ekspresinya, tetapi hatinya jauh dariku. Hatinya jauh daripadaku. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi memungkiri kekuatannya. Saudara, modus operandi dari hati manusia itu bisa seperti ini, di mana kita bisa menunjukkan seolah-olah kita menyembah Tuhan, seolah-olah kita menjalankan ibadah, seolah-olah kita ber-KTP Kristen, tidak mengganggu orang lain, bekerja dengan baik, mungkin juga tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan. Kita menjadi sebuah keluarga yang baik, kita memiliki keluarga yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah hati kita, hati saya dan saudara itu tertuju kepada Tuhan? Apakah kita menerima kekuatannya? Apakah kita benar-benar menerima kedaulatan Tuhan sebagai Tuhan saudara dan saya? Apakah kita tidak hanya menjadikan Tuhan sebatas berfungsi sebagai alat bantu kita, pertolongan kita? Saudara-saudaraku, saya merenungkan tentang ibadah doa kita. Kebanyakan ibadah doa kita
atau doa gereja itu berfokus namanya problem center. Problem center itu yang kita doakan adalah masalah. Dan saya pikir itu yang kita jalankan, yang saya jalankan. Tapi waktu saya bergumul, saya mempelajari, Tuhan, kami ingin agar doa kita, doa malam kita mengalami revitalisasi. Di tengah-tengah dunia yang rusak ini, kalau doa kita lemah, maka sebenarnya kita juga bisa masuk di sini, saudara. Kita memuliakan dengan bibir kita, tetapi hati kita jauh dari Dia. Saudara-saudaraku, kita memungkiri kekuatannya. Doa bisa jadi untuk orang-orang yang bergumul, untuk besok mau makan apa, kerjaannya bagaimana. Ibadah doa buat mereka itu problem center, itu cocok. Kenapa? Karena mereka banyak masalah. Coba saudara perhatikan tuh ya. Ibadah doa yang didatangi oleh orang atau orang yang datang, kalau kita membangun ibadah doa berdasarkan problem center, itu kalau orang banyak masalah, maka banyak orang berdoa. Ya. Lalu kalau begitu apakah doa kebalanya, Tuhan berikan kepada jemaat ini masalah Tuhan? Kan enggak ya saudara. Supaya banyak orang yang berdoa. Ini kan enggak benar ini. Rasionalisasi seperti ini kan tidak benar. Persoalannya berarti kan kalau saya yang berdoa seperti itu berarti hati saya ini jahat, saudara. Betul kan ya? Merindukan jemaatnya datang di dalam doa dengan cara, Tuhan izinkan mereka punya masalah supaya cari Tuhan. Menurut saya itu hati yang tidak benar juga, saudara. Jadi hati gembala yang seperti itu juga sakit. Hati yang sakit, saudara. Sehingga dalam hati, kalau ada jemaat kena masalah, puji Tuhan, ya, saudara. Ini waktunya cari Tuhan. Lalu gembala datang, makanya cari Tuhan. Seolah tinggal gongnya saja. Menurut saya bukan seperti itu. Prayer meeting kita bukan problem center harusnya. Prayer meeting kita harusnya God's center, di mana orang berjumpa dengan Tuhan. Sehingga bukan persoalan kamu banyak masalah atau tidak ada masalah. Karena kalau kita problem center, begitu tidak ada masalah, tidak ada yang berdoa, betul ya? Ketika semuanya sudah tercukupi, semuanya sudah tersedia, semua sudah terjawab, maka tidak ada orang yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan, ya benar Tuhan. Karena benar, Yesus pernah mengajarkan ketika Yesus mengajar berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Yesus tidak ngomong duluan dengan mengatakan begini, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Yesus nggak ngomong masalah dulu. Yesus ngomong tentang hubungan dulu. Nah, ini saudara membawa kita kepada satu kesadaran di awal tahun ini. Belajar dari Yesus masuki Yerusalem. Saya mengajak kita di awal tahun ini seperti Yesus yang memasuki Yerusalem. Saudara-saudara, Yerusalem bagi Yesus itu bukan tempat yang menyenangkan, saudara-saudara. Kalau saudara tahu, Yesus itu paling disambut dengan senang meriah itu bukan di Yerusalem. Yesus disambut itu di Galilea. Galilea itu kampung halamannya para murid-muridnya. Di Yerusalem, Yesus bertemu dengan siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Tegang. Yesus paling pernah marah paling besar itu di mana? Bukan di Galilea, bukan di danau. Ketika dia meneduhkan badai, dia memang pernah marah kepada muridnya, di mana imanmu? Tapi dia marah sangat besar itu di mana? Di rumah Tuhan, saudara. Dia menjungkir balikan meja perdagangan. Dia marah besar di Yerusalem. Yerusalem adalah simbol kehancuran, kebobrokan agama.
Itu Yerusalem. Di Yerusalem Yesus pernah disiasati untuk kemudian dicelakakan, dicelakai. Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus tetap mau kembali ke Yerusalem? Kalau dia tahu tempat itu adalah tempat yang menolak dirinya, tempat yang siap menjebak dia, dan kalau dia mengatakan mengajarkan yang salah, para orang Farisi dan ahli Taurat siap untuk menjadikannya itu sebagai alasan untuk Yesus ditangkap dan kemudian dimusnahkan. Yerusalem adalah lambang kehancuran. Yerusalem adalah lambang kehancuran. Tapi Yesus pada akhirnya tetap pergi menuju Yerusalem menghadapi kehancuran dunia ini. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak menyingkir dari Yerusalem, tapi menghadapi. Dan ketika dia menghadapi, dia gentar. Tetapi yang luar biasa, ketika Yesus pergi ke Yerusalem, dikatakan di dalam Lukas pasal 19, Yesus itu ke sana dengan meminta para muridnya masuk terlebih dahulu mencari keledai. Mencari keledai. Karena di dalam kitab Zakaria ada nubuatan bahwa Mesias, Raja Israel itu naik keledai muda. Jadi bagi para murid, apa yang dilakukan Yesus ini sementara seperti sedang menggenapi nubuatan yang lama bahwa Yesus akan jadi raja, dan murid-murid senang. Seolah di dalam imajinasi ekspektasi para murid, ini tahun terobosan, ini tahun kemenangan. Kenapa? Karena junjungan kita, guru kita akan jadi raja. Kalau guru kita jadi raja, lu jadi apa? Saya jadi Perdana Menteri. Makanya Petrus kan mengatakan, guru, kalau engkau dimuliakan, buat saya duduk di sebelah kananmu. Bukan hanya itu saja, mamanya Yakobus dan Yohanes bahkan mendekati Yesus karena impian ini. Impian bahwa Yesus akan menjadi raja, kemudian mengusir pemerintahan kekaisaran Romawi. Saudara, itu pikiran murid-murid, tapi apa yang dipikirkan oleh Yesus? Yesus kenapa menangis kepada Yerusalem? Karena Yesus melihat Yerusalem yang hancur. Saudara-saudaraku, apakah kita juga tidak menangisi kondisi yang ada di sekitar kita, dunia ini? Dan kemudian Yesus tidak datang untuk menaklukkan dunia yang rusak ini, tetapi Yesus datang justru untuk menebusnya. Yesus ketika datang dengan keledai dia dielu-elukan. Yesus, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Yesus dielu-elukan. Walaupun di dalam hatinya Yesus tahu bahwa dia sebentar lagi akan menghadapi salib. Tapi itulah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara belajar anugerah, anugerah bukan bicara tentang keselamatan. Anugerah adalah bagaimana Yesus menolong kita untuk menghadapi dunia yang hancur ini. Dan menghadapi dunia yang hancur dengan renovasi hati. Tahun ini, 2 tahun yang ke depan, kita akan punya tema namanya Life Builders Project. Saya menggumuli dalam 2 minggu ini, dan saya berdoa, Tuhan, ini project untuk kita bisa bersama-sama masuk di dalamnya, untuk mengikuti Yesus. Apa sih arti mengikuti Yesus? Di minggu pertama ini, mengikuti Yesus yang saya ajak bagi kita adalah seperti Yesus menghadapi Yerusalem. Yesus yang pergi kepada orang-orang yang mencemooh dia. Yesus pergi kepada orang Farisi, ahli Taurat yang siap menjebak dia dan merancangkan rancangan jahat
yang bahkan pada akhirnya mempengaruhi salah satu muridnya, yaitu Yudas yang menjual dia dengan 30 keping perak. Tetapi di Yerusalem pula, saudara, Yesus berkemenangan karena dia mengikuti kehendak Bapaknya. Dan saya berharap kita tahu dari sini nanti kita tahu bahwa kemenangan itu tidak pernah terlepas dari tantangan, tidak pernah terlepas menghadapi kehancuran, karena di sanalah janji ini nyata bagi kita semuanya. Karena Yesus berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, saya berharap kita siap untuk bisa menghadapi kehancuran ini, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari kita akan berdoa, berdoa. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan pencurian sepeda motor anak saya. Tapi ketika itu terjadi, itu seperti, this is the world that you are in. Ini adalah dunia. Kita tidak bisa tutup telinga dan mata kita, saudara. Itu ada. Saya mengundang pemain musik maju ke depan, dan kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Apa arti kalimat menjadi pengikut Yesus? Apa arti itu, saudara? Apakah itu bisa benar menjadi pengikut Yesus apabila kekristenan yang kita hidupi tanpa Kristus di dalamnya? Murid-murid shock ketika ternyata Yesus membiarkan dirinya ditangkap di Taman Getsemani. Ekspektasi murid-murid tentang Raja Israel hancur, sehingga kemudian mereka lari bersembunyi menciptakan dunia sendiri. Mereka bersembunyi di dalam kekecewaan mereka. Ada 2 orang yang pada akhirnya di dalam Lukas pasal 24, mereka pulang kembali ke Emmaus. Mereka tinggalkan Yesus, saudara-saudaraku. Mereka tinggalkan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menyerah sekalipun dia ditinggalkan. Sekalipun dia disangkal oleh murid yang terdekat, yaitu Petrus, tetapi Yesus tidak pernah menyerah. Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu bahwa dia di kayu salib itu telah mengikuti kehendak Bapaknya. Kalau saudara dan saya mengikuti kehendak Bapa, kata menyerah itu tidak akan pernah ada, saudara. Kadang-kadang saya ingin menyerah, saudara. Kadang-kadang saya ingin menyerah karena berbagai macam hal. Ada yang saya pikirkan yang baik, tetapi saudara, ketika saya menyerah, pertanyaan saya, kamu menyerah ini karena mengikuti kehendak Bapa, atau karena mengikuti kelemahan, kekhawatiran, dan keraguanmu saja? Sehingga kamu ingin seperti murid-murid dan berkumpul, bersembunyi, mengunci pintu dan bersembunyi dari kehancuran. Tapi Yesus yang bangkit itu mengetok, tidak mengetok lagi pintu di mana murid-murid bersembunyi. Yesus yang bangkit tiba-tiba masuk, melewati pintu itu dan berkata, Shalom. Saudara-saudara, anugerah tidak akan pernah menyerah. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang karena melihat kehancuran itu begitu sulit diubahkan. Kehancuran itu rasanya tidak mungkin. Saya sendiri ingin menyerah. Tapi mari kita mengikuti jalan Yesus yang tidak menyerah menuju Yerusalem. Dan oleh anugerahnya, Yesus kemudian membawa anugerah itu kepada setiap kita. Mengikut Yesus berarti apa? Berani menghadapi kehancuran itu dan berjalan bersama dengan Immanuel, penyertaan Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita di awal tahun 2026 ini,
Builders Project. Saya mengajak saudara untuk masuk di dalam proyek Tuhan ini melalui hati terlebih dahulu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi kita responi firman Tuhan ini dengan pujian bejana-Mu. Kekuatan
gereja bisa maju ke depan untuk membantu melayani perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kehendakku serahkan padamu, kita tolong mejanya bisa dibawa bersamamu carikanmu bencanamu untuk kemuliaan. Saudara-saudaraku, kita persiapkan untuk perjamuan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk iman saudara dibangkitkan ketika mengikuti perjamuan Tuhan. Ketika memegang roti dan anggur nanti saudara mengingat Yesus yang tetap memilih, memutuskan untuk tetap pergi ke Yerusalem, ditangkap oleh karena melihat dunia yang hancur. Yesus tidak lari dari dunia yang hancur. Yesus menghadapi itu. Dan Yesus bahkan mati supaya pada akhirnya Yesus bangkit. Mari saudara-saudara, perjamuan kudus ini mengingatkan kita untuk kita tidak lari dari masalah, untuk kita tidak lari dari hal-hal yang membuat kita ingin menghindarinya. Kita hadapi bersama dengan anugerah Tuhan, dan melaluinya hati kita akan makin kuat mengiring Yesus. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kalau Yesus memilih tetap pergi ke Yerusalem dan pada akhirnya di sanalah dia dianiaya, diadili sekalipun dia tidak bersalah. Dia diperlakukan seperti penjahat sekalipun dia orang yang paling benar. Dan dia ditinggalkan seperti satu penyakit yang menular sekalipun sebenarnya dia adalah penyembuh yang ajaib. Bahkan dia digantung, disalib seperti tumbal dari semua kemarahan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa apa yang dilakukan Yesus telah mengobrak-abrik kehidupan agamawi mereka yang sebenarnya hanya di kulit saja. Padahal engkau adalah anak Allah yang paling suci, yang paling murni. Tapi engkau lakukan itu Tuhan, justru supaya kehancuran itu engkau tebus dan engkau ubahkan menjadi kemenangan tentang kasih Tuhan yang ajaib. Kami ingin menjadi gereja yang seperti itu Tuhan. Kami ingin menjadi gereja yang bukan eksklusif, yang melihat dunia jauh di bawah sana dan kami seperti ada di atas. Tidak Tuhan, kami ingin seperti Engkau yang menghampiri dunia. Karena untuk itulah Engkau berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sucikan hati kami terlebih dahulu sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus. Tolong kami ya Tuhan untuk menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu bukan hanya supaya kami diselamatkan, tetapi kami juga diubahkan Tuhan. Pengorbanan-Mu bukan hanya supaya kami juga diubahkan, tetapi supaya pada akhirnya dunia ini juga dimenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami masing-masing. Apabila ada di antara kami yang sakit, yang hadir menikmati perjamuan Tuhan ini, mengalami sakit,
di dalam fisik kami. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau penyembuh yang ajaib, Yehova Rafa, kiranya menyembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang hatinya terluka, hatinya membutuhkan jamahan Tuhan, mari ya Tuhan, biarlah Tuhan jamah dan memberikan kelegaan, penghiburan di dalam Engkau. Kalau hati kami juga Tuhan sedang membutuhkan kekuatan yang baru, biarlah ketika kami bersentuhan menikmati pengorbanan tubuh dan darah Tuhan, hati kami dikuatkan kembali, bahwa kami akan melewatinya bersama dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati setiap kami. Dan di dalam nama Yesus kami siap untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Amin. Saya persilahkan untuk Pak Peter dan Ibu Masya yang bisa membagikan unsur-unsur ini, bisa diangkat dan kemudian dibagikan kepada setiap jemaat. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan aku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu. Amin. Haleluya. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Kami berharap kepadamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah roti di tangan kita. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dihancurkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Persiapkan cawan yang berisi anggur. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Darah yang mengingatkan bahwa setiap kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga engkau dan saya tidak perlu memberikan korban persembahan binatang, karena darah Yesus telah menggantikannya. Sehingga melaluinya segala kesalahan dan dosa kita telah dihapuskan. Apabila ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan dalam minggu ini, biarlah kita meminta pengampunan Tuhan. Sekali lagi darahnya menyucikan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta tolong untuk
Pak Peter bisa berdoa mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita jatuh di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami bisa melewati tahun 2025 karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena darah-Mu tercurah untuk kami, untuk semua segala salah dan dosa kami. Dan Engkau melihat kami apa adanya Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, Engkau menerima kami Tuhan dengan segala kelemahan kami, di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, di tengah-tengah Tuhan ketidakmampuan kami. Engkau senantiasa terima menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau itu baik buat kami. Sebab kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, oh kasih-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan kami mampu melewati tahun 2026 ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon Kau telah berjalan bersama kami. Berjalan di depan kami Tuhan. Berjalan di depan kami. Sebab kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami dikuatkan menghadapi tahun 2026 bersama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya silakan gelisah. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama terima kasih bagus buat firman yang luar biasa. Biarlah siang hari ini kita diingatkan untuk lebih membuka mata kita lebar kalau dunia kita ini sedang nggak baik-baik saja. That's why kayak Tuhan tuh mengorbankan dirinya yaitu sacrifice seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Agus. Bukan cuma mentransformasi kita tapi juga mentransformasi dunia ini. Biarlah kita menjadi utusan Tuhan yang menjadi berkat untuk mentransform dunia ini seperti pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mulai dulu dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ya Tuhan, kami ucap syukur ya Jesus untuk firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai Pak Agus ya Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami memaknai ya Tuhan, biarlah kami juga menerapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sepulang ibadah nanti dan juga seterusnya Tuhan, kami benar-benar melakukan ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang Kau sampaikan pada siang hari ini menjadi rema ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas apa yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui via QRIS yang sudah tertera atau mungkin di depan kursi teman-teman, atau melalui kantong kolektor yang akan diedarkan oleh tim Asyir. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Mazmur 27 ayat 4. Ini merupakan seruan doa Daud gitu kepada Tuhan. Hanya satu yang ku minta kepada Tuhan, hanya inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Ya, welcome buat semua teman-teman yang hadir, welcome buat semua teman-teman yang baru pertama kali hadir dan juga yang sudah setia. Terima kasih. Thank you for coming and we are so glad to meet you. Nice to meet you guys. Dan besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah yang lainnya. Dan ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 dan disertai dengan ibadah Sunday School. Lalu kalau beberapa waktu sudah berlibur cukup lama ya, hampir sebulan kayaknya semua kegiatan-kegiatan di tengah minggu kita berlibur. Nah, oke. Dan mulai minggu depan, mulai hari Selasa ini dan juga kegiatan di tengah minggu akan diadakan kembali. Jadi hari Selasa kita akan mengadakan MOR pertama kita di tahun 2026, bukan 2025 lagi, tapi di tahun yang baru
kita akan mengadakan MOR pertama kita di hari Selasa jam 19.30. MOR ini diadakan secara online. Bagi teman-teman yang mau join bisa kontak ke Pak Agus atau Bu Lili. Nah, lalu hari Kamis kita ada KTB. KTB pertama ya. Ini kayak welcoming the New Year, celebrate the New Year. Jadi saya ingin mengajak teman-teman buat join di KTB. KTB kita di hari Kamis jam 19.30 dan KTB kita ada di 3 tempat, 2 di barat dan 1 di timur. Buat teman-teman yang mau join bisa kontak teman-teman kita yang sudah join KTB atau langsung ke Pak Agus dan Bu Lili. Lalu untuk KTB Family dan Rise Up masih diliburkan. Nah, lalu saya karena ini awal bulan saya akan membacakan teman-teman kita yang akan berulang tahun di bulan Januari. Di tanggal 9 ada C. Alia, di tanggal 15 ada C. Liana, di tanggal 18 Januari ada Michael Tan, tanggal 19 ada Kyle, anak dari Michael S dan Pamela, dan tanggal 21 ada keyboardis kita yang luar biasa, Marisa. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Happy New Year, God bless you. Wow, rupanya 2 pemain musik kita bulan Januari ya. Oke. Ya. Kita mengakhiri ibadah kita dan saya juga mengucapkan selamat datang sekali lagi buat saudara yang sudah bergabung. Juga welcome untuk Baby Caleb ya. Untuk pertama kali bisa join bersama-sama dengan Merlin dan Steven. Namanya Caleb ya, Caleb ya. Okay. Kalau ke barat-baratan Caleb kan begitu ya. Saya tanya, biasa tidur jam segini? Oh enggak Pak, kalau rame malah tidur nyenyak. Oh ini memang anaknya drummer dia begitu itu ya. Jadi justru anaknya tenang kalau ribut. Wah ini saudara, wow bagus juga ya. Justru kalau tenang katanya malah gelisah ya. Oke, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada setiap saudara. Minggu depan kita doakan saudara karena bulan Januari ini adalah bulan konsolidasi. Jadi semuanya firman Tuhan, kegiatan kita dipersiapkan untuk visi ke depan. Di minggu keempat nanti ada vision casting, begitu doakan supaya kita bisa berjalan bersama dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih buat saudara yang setia melayani Tuhan dan akan terus setia. Dan juga untuk Rebecca yang juga saya baru bertemu yang lalu sudah datang, anak dari Pak Peter dan Ibu Masya. Kita doakan buat yang skripsi, ini para mahasiswa Yohana juga skripsi satu angkatan di rupanya dengan Rebecca ya. Tahun ini kita doakan mereka bisa selesai studi mereka dan melangkah pada langkah yang berikutnya. Tuhan tolong. Ada banyak hal yang mungkin saudara rencanakan tahun ini, tahun 2026. Ada rencana apa? Ini wisuda. Kami keluarga juga ada rencana. Mungkin saudara ada rencana tertentu. Mari kita awali bersama-sama di dalam tahun ini, saudara, dengan anugerah Tuhan. Ya, dengan anugerah Tuhan. Hadapi realitas dan saudara tetap punya harapan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan doakan juga teman-teman kita yang mungkin masih ada di luar kota atau di luar area di Surabaya. Ya, Tuhan tolong mereka dan saudara-saudara yang sudah kembali bekerja. Kiranya tahun ini adalah tahun prestasi buat saudara, sehingga ada prestasi-prestasi yang Tuhan buat melalui pekerjaan yang saudara kerjakan dan Tuhan percayakan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan tahun ini, tahun 2026. Ya. Saya mengajak kita, bukan berarti tidak boleh berekspektasi ketika melihat realita, tetapi ekspektasi kita itu didasarkan bukan kepada kekuatan kita, tapi kepada kekuatan Tuhan. Saya ingat seorang yang satu kali membuat pada akhirnya India menerima Injil Yesus Kristus. Seorang yang bernama William Carey.
ketika dia propose kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Inggris supaya dia bisa diutus untuk menjadi misioneri ke India agar India menerima Injil Yesus Kristus. Dia ditolak. Tidak. Bahkan ada pendeta-pendeta senior yang mengatakan kalau Tuhan mau India diselamatkan, Tuhan bisa bekerja menyelamatkan India. Akhirnya kemudian William Carey berkhotbah satu khotbah. Dan khotbah itu kemudian diberi judul Berharaplah yang terbaik dari Tuhan dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya pikir itu di tahun ini. Do your effort, your best, ya, for God, and expect the best from God. Mari lakukan ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan berharap yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama dan biarlah Tuhan menolong kita. Jangan takut untuk berharap. Sementara saudara lakukan juga yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur bersama. Saya minta tolong Ibu Lili bisa berdoa mengakhiri dan menyerahkan perjalanan kita di tahun 2026 ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami sampai kami boleh mengikuti ibadah saat ini ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami ketika kami pulang ya Tuhan, kami membawa damai sejahtera Tuhan di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi, di mana tempat perkuliahan atau sekolah, di mana kami hadir ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami boleh menjadi berkat. Walaupun kami hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, tetapi Engkau mau memakai kami ya Tuhan untuk menjadi alat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Berkati dengan kekuatan kesehatan, berikan hikmat dalam mengembangkan setiap usaha yang ada, dalam menghadapi setiap tantangan. Tuhan, Kau menjadi penolong kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, anugerah untuk engkau menghadapi setiap tantangan, dan melaluinya kuasa Tuhan dinyatakan. Dan biarlah wajah-Nya menghadapkan kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, dan terutama biarlah hatimu mengalami transformasi oleh karena kehendak Tuhan. Engkau mengenalinya semakin dekat, dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semuanya. Yang percaya amin. Jaminan itu.
pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.